dalam tanda kutip, walaupun mungkin tidak terlalu tebal gitu ya, bahwa masyarakat kita ini sedang ada euforia lah untuk pembangunan sistem ekonomi syariah. Kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur itu bukan hanya menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan konstruksi, tapi lebih banyak keuntungan diambil oleh lembaga-lembaga keuangan syariah itu sendiri. Bang Muhammad Lukman Edy, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bang Lukman ya? Udah vaksin? Alhamdulillah. 2 kali lengkap ya? 2 kali lengkap. Gejala-gejalanya oke ya? Saya soal COVID ini lengkap. Penyintas juga, vaksin juga, ya. Kemudian terlibat juga di LSM yang bergerak di bidang edukasi masyarakat soal COVID. Jadi lengkap lah kita di pandemi ini. Pelaku bisnis yang terdampak COVID juga. Tapi PR besarnya nih Bang Lukman Edy, pemerintah masih gembar-gembor tentang infrastruktur. Ya, sebelum kita ke arah ke sana, Bang Lukman, saya sedikit baca historinya Bang Lukman, aktivis, kemudian juga terlibat di beberapa dunia politik. Sampai dengan sekarang itu menjadi wakil komisaris utama karya. Nama besarnya sering saya lihat di pinggir-pinggir jalan, HKHK. Awalnya gimana sih bisa terlibat menjadi posisi sekarang tuh gimana? Dari aktivis, terus apa nggak pernah ikutan demo atau bagaimana? Atau kuliah yang benar atau gimana sebenarnya? Kuliah nggak benar. Ini menarik nih. Kuliah nggak benar. Kuliah benar juga. Cuma kan tidak secepat yang teman-teman yang lain. Kita menikmati dunia kampus, menjadi aktivis kampus. Jadi supaya jalan hidup kita tuh lengkap juga lah di situ ya. Nah, tapi ya kuliahnya benar gitu, enggak kemudian tidak benar, kemudian tidak lulus, enggak. Kita tetap belajar dengan baik gitu ya. Tapi kehidupan kampus kita diwarnai dengan kegiatan-kegiatan lain yang bagi saya itu penting untuk membangun karakter saya ya, sebagai seorang yang seperti sekarang gitu ya. Dan memang begini, keluarga saya itu keluarga aktivis, ya. Keluarga saya keluarga politisi juga, gitu ya. Bukan hanya orang tua saya, bapak saya, bukan hanya kakak saya, abang-abang saya, paman-paman saya juga para politisi-politisi semua. Nah, bahkan pernah, saya kan di Riau ya, asalnya di Riau, karir politisi pertama saya juga di Riau. Pernah dalam suatu ketika, awal reformasi, awal reformasi kan pada konsolidasi semua tuh, pada gerak semua, aktivis pada hidup semua di awal reformasi itu. Setelah 30 tahun terpressure, ya, hanya berani ngomong di belakang, ngomong di ruang-ruang gelap gitu ya. Begitu reformasi pada muncul semua kan aktivis-aktivis kandang ya, bahasanya gitu ya. Aktivis mahasiswa muncul, aktivis demonstran pada muncul. Nah itu pernah satu ketika hampir 40% di legislatif itu adalah keluarga saya, Pak. Iya, saking banyaknya politisi di keluarga saya itu. Dengan partai yang berbeda-beda, macam-macam. Ada yang di Golkar, ada yang di PKB, ada yang di P3, gitu-gitu. Tapi keluarga memang senang diskusi. Keluarga kami itu senang diskusi, senang ngobrol. Ya, senang berdebat gitu ya. Nah, Lukman Edy yang kecil suka ngelihat itu. Ngelihat paman-paman berdebat, melihat paman-paman saya itu habis biasanya kan mereka pada kumpul tuh habis asar tuh sampai maghrib. Wah itu pokoknya segala macam urusan kenegaraan dibahas. Padahal kan ya batasnya gitu-gitu doang. Namanya di kampung nyampe ke penentu kebijakan di Jakarta. Betul. Tapi bagi saya itu sebuah pendidikan politik yang penting untuk menciptakan karakter saya itu yang menjadi empati, menjadi simpati, menjadi care dengan urusan-urusan politik, urusan kebangsaan dan urusan kenegaraan. Pernah bermimpi nggak saat itu, Bang Lukman? Justru saya bukan hanya mimpi, cita-cita saya itu memang jadi pemimpin. Ya cita-cita saya itu waktu kecil saya pengen jadi gubernur deh. Gitu. Nah, dan saya bukan hanya sekedar cita-cita seperti itu.
anak nakal yang kecil ini, ya anak nakal yang kecil ini bukan hanya sekedar bercita-cita menjadi gubernur misalnya, ya, tetapi juga saya itu cari buku, ketemulah nama-nama menteri seluruh Indonesia, kabinetnya Pak Harto waktu itu, nama-nama gubernur seluruh Indonesia, saya hafal itu. Nah, jadi saking nyerapnya itu ya, spirit spirit saya menjadi seorang politisi itu. Ya, cara anak kecil ya, cara dengan membaca, menghafal gitu-gitu. Caranya. Berarti dari mulai apa? SD, SMP, SMA ya? SMP ya. Itu leadership-nya udah mulai kebentuk ya. SMP, SMA. Kalau SMP dan SD itu kan pramuka lah gitu ya. Iya. Pramuka. Terus, saya ekspresikan keinginan saya berorganisasi, keinginan saya untuk tahu dengan orang banyak itu dengan masuk pramuka. Setelah SMP, SMA tentu lain lagi. Berorganisasi sudah mulai dari kecil berarti. Dari kecil ya. Terus perjalanan menjadi seorang petinggi di Hutama Karya itu gimana ketemunya? Nah, saya itu kan ilmu saya, pendidikan saya adalah teknik sipil. Ya, teknik sipil. Ya, dan memang bakat saya di situ. Jadi waktu saya SMA itu saya suka rancang bangun itu suka. Ya, jadi bahkan kalau ada tugas-tugas dari sekolah di SMA itu yang membuat karya-karya, saya bikin rancang bangun rumah, rancang bangun ini. Nah, kemudian mendesain bentuk lukisan dan lain sebagainya. Pertukangan itu hobi saya waktu SMA. Nah, teman-teman banyak minta bantu sama saya. Ya, misalnya supaya nilai mereka bagus, Pak, Bang, buatkan Bang. Saya buatkan. Nah, bagi saya bukan hanya sekedar membantu, tetapi saya juga praktek gitu, membiasakan diri untuk praktek. Dan itu saya lakukan waktu SMA. Ya. Nah, terus kuliah saya ambil jurusan teknik sipil. Terus setelah tamat dari teknik sipil, profesi pertama saya ya sebagai konsultan. Sesuai dengan ilmu saya, sebagai kontraktor, ya. Itu tamat kuliah kan. Karir saya juga di situ sebagai di organisasi profesi keinsinyuran. Saya menjadi pengurus banyak organisasi kontraktor, organisasi konsultan gitu ya. Menjadi ketua Kadin, menjadi ketua Gapensi, menjadi ketua umum lembaga pembinaan jasa konstruksi. Nah, masuk ke partai politik hilang semuanya. Saya berhenti, perusahaan saya serahkan sama generasi berikutnya. Saya konsen, serius sebagai politisi, menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR, jadi menteri dan lain sebagainya. Jadi, nah sekarang ketika tidak menjadi DPR, ya saya balik ke profesi lama. Ketemu Pak Erick Thohir. Iya. Pak Erick, kalau boleh saya tetap berkarya buat bangsa ini. Saya siap membantu Pak Erick. Oh, gitu. Ini bahasanya Bang Lukman ini mengajukan diri ini ya? Nah, memang satu tim kan. Saya dengan Pak Menteri BUMN kan. Di kampanye kemarin satu tim. Sebelumnya juga Pak Erick sebagai ketua KOI, saya salah satu ketua umum cabang olahraga, gitu ya. Di PON, di Asian Games, gitu ya. Jadi ketika selesai pemilihan presiden, kemudian Pak Erick terpilih menjadi Menteri BUMN. Saya ucapkan selamat Pak Erick. Kalau Pak Erick misalnya berkenan saya membantu, saya biarlah sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu di bidang konstruksi. Nah, udah. Sampai dengan sekarang nih. Sampai dengan sekarang. Jadilah Wakil Komisaris Utama Hutama Karya. Tapi menurut saya ya, karena sudah terlalu lama di politisi, sekitar hampir 25 tahun. Dari seorang yang berprofesi di bidang infrastruktur konstruksi, masuk lagi konstruksi zaman dulu dan sekarang beda banget ya. Iya. Dulu mungkin sudah, walaupun umur masih muda, tapi mungkin perkembangan teknologi konstruksi infrastruktur itu kan cepat banget ya. Cepat berbeda, termasuk cara mengawasi, instrumen-instrumen pengawasan sudah berbeda banget dengan 25 tahun yang lalu. Sekarang lebih bagus ya. Lebih tough. Saya potong sedikit Bang Lukman.
kalau kita melihat dari apa yang terjadi di Indonesia, infrastruktur kadang-kadang menjadi sebuah keluhan utama gitu ya. Aduh, infrastrukturnya kurang maksimal, inilah itulah, sehingga ujungnya dari hulu ke hilir kalau ditarik ke infrastruktur gitu. Bang Lukman melihat apa sih perbedaan yang mungkin signifikan ketika dulu infrastruktur itu dirasa sudah mumpuni? Berkembanglah teknologi, zaman berubah, kita mesti agile, mesti adaptasi gitu. Infrastruktur juga berubah. Pandangan Anda seperti apa, Bang Lukman? Umum dulu ya? Ya, secara umum. Secara umum dulu, nggak ada Pak bangsa dan negara yang maju di dunia ini, yang modern, yang menghadapi kendala infrastruktur signifikan. Itu nggak ada Pak. Termasuk Indonesia? Ya, pokoknya semua negara. Semua negara. Kalau dia infrastruktur jelek, pasti negaranya negara terbelakang deh itu. Nah, kita mau taruh di mana ini Indonesia? Mau masuk kelompok negara yang terkebelakang, atau mau masuk negara yang memang progresif ingin maju ke depan. Nah, salah satu tolok ukurnya lihat infrastrukturnya. Sekarang kan begitu orang nilai negara gimana, backlog infrastrukturnya seperti apa, nomor berapa di urutan di Asia Tenggara, ya kesenjangan infrastrukturnya. Nah, kalau di Asia Tenggara yang paling bagus katanya Singapura. Memang benar, negaranya lebih sejahtera di Asia Tenggara ini. Berikutnya Malaysia, memang benar dia lebih sejahtera. Nah, jadi kita harus bisa mempercayai bahwa ada hubungan yang erat ya, antara tingkat aksesibilitas yang baik sebuah bangsa ya untuk mencapai pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat pelayanan masyarakat ya, semakin baik konektivitasnya, maka bisalah dinilai sebagai semakin maju itu negara. Nah, kalau kita ini tidak peduli membangun infrastruktur, pening dengan membangun politik saja, ya, infrastrukturnya tidak terbangun, saya kira sebuah pendekatan yang keliru. Ya, sebuah pendekatan yang keliru. Jadi saya ingin meluruskan pandangan orang, ya. Karena kadang di bawah itu kan macam-macam tuh omongannya. Dibilang, emang kita mau dikasih makan semen? Emang kita mau dikasih makan aspal apa? Prioritas bangun infrastruktur. Ya nggak semen dan aspal lah yang dimakan. Tetapi dalam rangka kita mencari makan, maka kita butuh semen dan aspal untuk konektivitas kita menjadi lebih baik, mencapai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Percepatan gitu arahnya ya. Iya. Bang setuju nggak kira-kira? Kalau tadi Bang Lukman Edy menyebutkan beberapa negara, Singapura, Malaysia, yang notabene-nya mereka bukan dijajah oleh Jepang dan juga Belanda. Kita tahu semua itu ya. Bahkan saya ingat pelajaran sejarah ketika sebuah negara dijajah oleh Inggris, itu SDM, infrastruktur begitu diperhatikan. Apakah mungkin jika, ini memang agak melebar sedikit Bang Lukman ya, apakah jika mungkin Indonesia saat itu dijajah oleh Inggris, akan berbeda ceritanya? Wah, itu susah juga kita memberikan penilaian itu ya, tergantung bangsanya sendiri ya. Tergantung bangsanya sendiri. Kita nggak bisa menuduh wah kita ini mengalami hal yang merugi karena kita duduk dijajah di Belanda. Hampir semua negara jajahan Belanda melarat ya, nggak bisa juga begitu kan. Kenapa nggak kita dulu jajah Inggris saja seperti Singapura, Malaysia gitu ya? Nggak seperti itu menurut saya. Yang apa namanya? Kalau boleh saya membuat sebuah kesimpulan sederhana lah ya. Menurut saya terletak kepada seberapa cepat sebuah bangsa itu menyadari pentingnya sumber daya manusia di negara tersebut dibangun dengan baik. Ya. Karena pada sumber daya manusia yang baik itulah yang kemudian bisa memikirkan orang-orang yang dengan sumber daya manusia yang baik di sebuah bangsa, di sebuah negara, yang bisa memikirkan jalan terbaik buat bangsanya. Gitu loh. Apa yang harus dia lakukan buat bangsanya? Membangun infrastruktur, dia membangun sistem keuangan yang baik, membangun sistem kesejahteraan yang baik. Itu kan bisa dipikirkan oleh sumber daya manusia sebuah bangsa itu sudah benar. Nah, mungkin orang-orang yang dulu negara yang dulu lebih maju pada kita hari ini, dia lebih cepat duluan sadar anak-anak bangsanya dia berikan pendidikan yang terbaik. Nah, setelah itu anak-anak bangsa yang sudah pintar-pintar dan baik-baik pendidikannya ini, itu yang memikirkan bagaimana melakukan yang terbaik buat bangsanya. Nah, gitu loh.
Jadi mungkin Indonesia agak telat di situ, ya agak telat di situ karena besar kan, bangsa kita ini besar. Terus kita juga mengalami ketidakstabilan politik sering banget, ya. Ada era 45 awal kemerdekaan, era masuk Belanda kembali, agresi itu Belanda satu, agresi Belanda kedua, udah tuh ada lagi pemberontakan PKI, ya. Pemberontakan PKI 2 kali, ya. Ada lagi pemberontakan PRRI, Permesta, kan banyak banget, ya. Di era Orde Baru juga ada malari lagi, banyak banget yang proses politik internal kita itu tidak stabil, sehingga itu mengganggu konsolidasi kita di bidang pembangunan. Contoh, Mas, saya pernah bikin riset, itu konflik Ambon itu menyebabkan Ambon itu mundur ke belakang pembangunannya 18 tahun. Jadi ya, selama 18 tahun membangun sekolah, membangun madrasah, membangun masjid, membangun jembatan, membangun jalan. Begitu konflik ini hancur semua. Dia mundur 18 tahun. Gitu loh. Harus mulai lagi bangun sekolah baru, bangun jalan baru, bangun jembatan baru. Jadi kita ketinggalan 18 tahun. Nah, oleh sebab itu menurut saya penting bagi semua komponen bangsa ini, ya, menciptakan kestabilan itu penting, ya. Nah, gunanya apa? Supaya kita bisa tenang dalam rangka membangun bangsa ini. Saya kunci tadi dengan statementnya Bang Lukman Edy. Saya mendengar ada 2 poin penting. Yang pertama SDM, kemudian juga keuangan. Ini kan kalau kita bicara masalah segala satu hal yang dikerjakan itu memang butuh 2 hal itu, gitu ya. Pemikiran SDM yang mumpuni, yang cerdas, yang rasional, yang mereka punya jiwa nasionalisme sangat kuat. Kalau nggak ditopang dan keuangan ini susah. Gitu. Kita tahu ada keuangan konvensional, ada keuangan syariah. Bang Lukman Edy melihat keuangan syariah ini atau ekonomi keuangan syariah itu seperti apa sih? Apakah memang totally akan bisa membantu proses lancarnya infrastruktur di Indonesia yang notabene mungkin ketinggalan nih dengan negara-negara lain di dunia? Nah, sekarang kan kalau di Indonesia kan sedang, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, walaupun mungkin tidak terlalu tebal gitu ya, bahwa masyarakat kita ini sedang ada euforia lah untuk pembangunan sistem ekonomi syariah, ya. Nah, oleh sebab itu ini peluang besar bagi teman-teman yang bergerak di bidang keuangan syariah, di bidang perbankan syariah, itu bisa membantu dan memberikan supporting terhadap euforia masyarakat kita terhadap sistem ekonomi syariah, ya. Nah, kalau kita lihat di pembangunan infrastruktur, memungkinkan nggak Hutama Karya melakukan itu sekarang, ya. Beberapa pinjaman Hutama Karya yang digunakan untuk membangun infrastruktur itu dengan menggunakan fasilitas sukuk misalnya gitu ya, obligasi syariah itu kita gunakan, ya. Karena apa? Di dunia konstruksi, ya, di dunia infrastruktur itu perputaran uangnya cepat, ya, perputaran uang cepat. Nah, investasi di bidang infrastruktur dan konstruksi itu risikonya lebih kecil dibanding dengan investasi di bidang lain, ya. Nah, apalagi kalau misalnya seperti Hutama Karya atau perusahaan-perusahaan karya yang lain atau perusahaan-perusahaan konstruksi yang lain itu melaksanakan kegiatan pembangunan infrastrukturnya dalam jangka pendek. Misalnya dia bangun sebuah gedung setahun harus selesai. Bangun sebuah pelabuhan misalnya 2 tahun harus selesai. Nah, itu perputarannya cepat. Jadi sebenarnya di dunia konstruksi, di dunia infrastruktur, justru kalau misalnya perbankan syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan syariah terlibat di dalamnya, itu menguntungkan bagi perbankan syariah itu sendiri, menguntungkan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah sendiri, karena putarannya cepat. Iya, berbeda dengan bisnis-bisnis properti misalnya, itu kan bisa 20 tahun, ya bisa 25 tahun, bisa 10 tahun. Atau bisnis-bisnis yang lain, ya itu. Nah, makanya bagi saya, kalau misalnya lembaga-lembaga keuangan syariah ini
bisa mensupport kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur itu bukan hanya menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan konstruksi, tapi lebih banyak keuntungan diambil oleh lembaga-lembaga keuangan syariah itu sendiri. Gitu. Saya minta komentar sedikit Bang Lukman Edi, dengan hadirnya Pak Erick Thohir, ada BUMN. Ini menjaminkan nggak kira-kira ekonomi keuangan syariah Indonesia itu bisa menjadi raja di negeri sendiri? Nah, saya sebenarnya awalnya agak kaget gitu ya, agak kaget ketika Pak Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang terbayang di mata saya ketika beliau menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, maka akan ada percepatan, akan ada percepatan pembangunan sistem ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini. Karena saya tahu betul Pak Erick Thohir ini orangnya praktis, orangnya praktis, cepat, implementatif, dan transformatif. Jadi pasti beliau akan bisa berbuat banyak untuk pembangunan ekonomi syariah di Indonesia secara khusus ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan ini akan terwujud ya. Amin. Apalagi potensi yang saya katakan tadi, potensi masyarakat kita yang tertarik, yang mau masuk dalam sistem ekonomi syariah itu gede banget. Di Indonesia ini menurut saya paling gede sedunia deh gitu ya. Bagi saya di Indonesia ini potensinya marketnya, captive marketnya tuh gede banget. Terbesar di dunia menurut saya. Nah, tinggal memang infrastrukturnya itu harus terbangun dengan baik ya. Ya, menurut saya kuncinya di situ aja lagi. Tinggal kalau infrastrukturnya terbangunnya dengan baik, maka pasti nanti akan terbentuk sebuah masyarakat yang memberikan supporting sepenuhnya terhadap pembangunan sistem ekonomi syariah. Nah, dan itu terbukti kan. Tahap awal yang dilakukan oleh Pak Erick menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN menjadi satu bank syariah Indonesia. Menurut saya itu sebuah kemajuan. Bisa kita bayangkan berapa besar aset yang mereka miliki bank syariah Indonesia ini. Berapa besar market yang konsumen yang terbangun oleh mereka. Ya. Nah, itu satu hal ya, itu satu hal. Belum mungkin kegiatan-kegiatan yang lain menjadi prioritas bagi Pak Erick sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, pasti banyak memberikan manfaat nanti untuk perkembangan ke depan. Kita coba lebih perkecil skupnya. Bang Lukman Edi. Bang Lukman sebagai wakil komisaris utama di Hutama Karya. Kita boleh tahu nggak kira-kira apa sih langkah-langkah sebagai bentuk kontribusi terhadap bangsa yang ini kalau dikaitkan dengan keuangan ekonomi syariah itu akan bermuara kepada pembangunan infrastruktur di Indonesia? Membangun Lampung sampai Aceh, ya. Yang ditugaskan kepada kita itu bukan saja membangun jalan 2000 km ini, ya, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepada kita juga bagaimana supaya pintu-pintu tol ini, yang keluar-keluar dari pintu tol ini, ya, itu bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Selagi sifatnya membangun infrastruktur, ya, dan itu sudah terbukti sejarah dunia, di mana ada krisis sebuah negara, sebuah bangsa, salah satu pendekatan untuk bisa menyelesaikan krisis itu cepat yaitu dengan cara membangun infrastrukturnya.